Di mana kita memuliakan Tuhan sebagai panggilan? Panggilan pertama-tama adalah kita begitu pusing dengan memahami panggilan saya atau bukan, sampai kita lupa bahwa ada panggilan yang secara general. Gen Z dan Millennials, kita ngomongin dua generasi yang paling sangat terkenal di Indonesia yang kita sering bahas ya. Apa sebenarnya sih yang mereka hadapi gitu? Kalau mau tahu dikatakan ke arah mana panggilan yang lebih spesifik, ini tidak mudah memang. Apa yang menjadi beban kamu dan yang paling kamu bisa lakukan dan kamu paling bersemangat melakukannya, itu panggilan Tuhan buat kamu gitu. Ketika mereka sedang mencari panggilan saat ini, bergumul dengan panggilan mereka, gimana sih cara kita tahu itu benar-benar dari Tuhan, bukan dari keegoisan gitu ya? Ketika Tuhan menempatkan panggilannya dalam hatiku, dalam diriku, ini penting banget. Dimanapun kau ada, dan kau mewujudkannya dengan maksimal, serta bertanggung jawab, di mana Tuhan dimuliakan di situ, itu panggilan. Teman-teman semua, warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman, hari ini kita kedatangan teman spesial kita. Dia pahlawan, dia veteran, dia pendeta. Teman-teman, please welcome Pendeta Marajahan Sijabat. Gimana, keren? Openingnya oke lah ya. Keren. Teman-teman, Pendeta Marajahan boleh hai-hai dulu dong ke teman-teman. Hai friend, Wih. senang banget bisa ketemu di acara ini dan buat saya ini istimewa. Kenapa? Karena saya berjumpa dengan orang istimewa ini. Kagak lah, justru kita seneng banget nih hari ini Pendeta Marajahan boleh datang. Aku panggilnya Bang Oja ya. Bang Oja. Pendeta Marajahan tuh terkenal dengan panggilan Bang Oja. Sejak kapan sih panggilan Bang Oja itu? Makanya deketin dikit Bang. Jadi sebenarnya saya panggilan dulu ketika di SMA, mulai Bang Ojak itu ya, di SMA. Cuman pacarku bukan pacar lah, perempuan spesial dulu panggilnya Bang Jahan. Bang Jahan. Dalam berjalannya waktu, Bang Ojak itu menjadi panggilan yang lebih familiar daripada yang panggilan lain. Di rumah Bang Jahan kalau di rumah. Tapi sekarang Bang Ojak. Bukannya sekarang kalau di rumah si wanita spesial itu manggilnya Papa. Bukan Pi. Biasanya sayang gitu. maafin diriku ini yang tidak sepertian itu, mohon maaf sekali. Tapi teman-teman, kita hari ini seneng banget Pendeta Marajahan bisa datang. Mungkin Pendeta Marajahan nih ada banyak nih teman-teman yang belum tahu gitu. Karena taunya mungkin anaknya gitu bisa kan. Nah, mungkin Bang Oja boleh kenalin diri dulu nih ke teman-teman. Selamat siang atau selamat malam? Selamat pagi, siang, sore, malam bebas. Karena mereka nontonnya bisa kapan aja, bener gak? Oke. Deketan dikit, paling deketan. Sorry. Senang banget ketemu teman-temanku semua. Jadi saya sendiri suami dari seorang perempuan pasti. Wih, Kemudian 3 anakku, pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki lagi. Kenapa ini penting banget? Karena saya merindukan 3 anak, tapi istriku bilang sudah 2. Saya berkata baru 2. Jadi rupanya Tuhan lebih memberikan kepadaku permintaanku daripada istriku. Dan istriku ketika hamil anak ketiga, dia bilang kok hamil lagi itu. pas. Maka saya bilang sama dia, loh yang punya rahim kan ibu, saya bilang. Kenapa nanya saya gitu kan? Ya. Teman-teman, saya ayah dari Jehian, Panangin Sijabat, Jerome Pauline Sijabat, Jesperel Porman Sijabat. Mantap. Dan dari nama 3 anak inilah kemudian saya membangun pelayanan saya sekarang untuk orang-orang muda, namanya Three Jeps Ministry. Oke, nanti aku taruh di sini buat teman-teman juga bisa cek. Ya, Three Jeps Ministry. Ya. Jadi saya mengkhususkan diri melayani orang-orang muda. Mulai tahun 2008 ketika saya ikut satu seminar, dan di seminar itu menjadi percakapan kita hari ini. Wih, keren. Kalimatnya dibilang begini, apa yang menjadi beban kamu dan yang paling kamu bisa lakukan dan kamu paling bersemangat melakukannya, itu panggilan Tuhan buat kamu gitu. Hari itu saya nggak mau bro melayani orang muda. Kenapa? Iya. Ada banyak beban di situ. Bayangin aja, ketika saya mulai melayani orang muda, langsung ada kalimat begini, orang muda, anakmu kau kasih makan apa gitu. Dan saya pikir itu benar. Oke, iya. Orang muda gak punya duit. Betul. Saya bisa mengakui hal itu. Dan di banyak gereja kau coba, melayani umum,
Ini belak-belakan ini. Iya. Fiat hukumnya beda sama melayani remaja. Betul. Walaupun mungkin kesusahannya jauh lebih susah melayani remaja daripada melayani umum. Iya. Susahnya di mana, bro? Kalau umum nggak suka khotbahnya, tidur dia. Kalau remaja nggak suka khotbahnya, ribut dia. Jadi Anda lebih suka yang ribut atau yang tidur? Saya lebih suka damai mungkin. Bercanda. Saya sih nggak suka dua-duanya sebenarnya. Iya, benar. Tapi artinya apa? Artinya adalah kalau kau nggak bisa membuat jemaatmu untuk mendengarkanmu terus-menerus atau bersama-sama dengan dia, berarti kan apa? Nggak Iya. berhasil di situ Iya, kan? nggak Yang umum. Tapi jelas melayani orang muda perlu terus mengupgrade diri, merelevansikan diri supaya update dengan orang muda gitu. Merelevansikan diri. Bahasanya keren banget. Karena itu kalau nggak salah ini ada relatable gitu kan. Relevan. Itu tantangan ya. Ya. Itu tantangan. Ya. 2008 pertama kali melayani anak-anak muda, tapi udah melayani sejak kapan nih Pendeta Marojahan? Bukan pertama kali melayani orang muda, tapi lebih tepatnya adalah berani mengambil keputusan untuk mengkhususkan diri melayani orang muda. Dari dahulu memang dari tahun 94 Ya. saya melayani, sudah banyak melayani orang muda, tapi nggak berani. Kenapa nggak berani? Ya itu, bro. Di banyak gereja hari ini kalau bro perhatikan atau lihat di berbagai gereja, lulusan yang baru lulusan seminari yang baru keluar dari seminari biasanya ditaruh di komisi remaja, Betul. komisi sekolah minggu. Betul banget. Relate banget. Iya. Kenapa? Mereka anggap ya orang-orang ini kurang pengalaman dimasukin di situ. Tapi sekarang dengan usia yang seperti dan dengan lamanya pelayanan Tuhan percaya pada aku bilang itu salah. Kenapa salah? Orang muda melayani orang muda sama-sama bergumul kok. Itu keren nih. Itu Ya. keren nih. Bener. Rata-rata hamba Tuhan yang baru lulus muda. Bergumul dengan kemudaannya. Yang dilayani bergumul dengan kemudaannya. Iya. Lalu sekarang yang bergumul dengan kemudaan, berjumpa dengan bergumul dengan orang kemudaan, siapa yang harus membeli jalan keluar? Wow. Di sini saya berkata, gereja harus mengubah diri dan mau menaruh orang yang lebih dewasa di situ. Sebagai contoh lah umpamanya, kalau hamba Tuhan itu sudah melewati dua masa muda. Iya. Pertama, masa muda dirinya. Kemudian dia punya anak muda sendiri di rumah. Oh, nice. Kalau dia punya kemampuan dikatakan membina dirinya dan membina orang mudanya di rumah, saya pikir itu hamba Tuhan yang pasti cocok melayani orang muda. Dan dia pasti sudah bisa menghadapi anak-anak muda yang dilayani. Tapi kasihan, seluruh rata-rata lah kita katakan gitu, lulusan seminari masuk ke sekolah minggu atau komisi remaja atau pemuda. Yang buat saya harusnya gereja harus mengubah diri di situ. Wow, itu menurut aku keren banget gitu. Aku jarang kepikiran hal ini gitu. Dan hari ini aku baru dengar, which is itu menurut aku seru banget. Maksudnya bener banget. Tapi bukannya justru orang muda lah yang paling mengerti orang muda. Mungkin mengerti pergumulannya, tapi sejauh mana dia bisa memberikan jalan keluar. Oh bagus, keren banget ya. Padahal dia sendiri sedang ada dalam posisi itu, gitu. Karena itu saya pernah menyaksikan beberapa pembina orang muda akhirnya pacaran dengan yang dibina gitu. Iya. Ya nggak apa-apa juga Nggak apa-apa kalau juga. memang itu sesuatu yang memang berjalan dengan seharusnya, Iya, senaturalnya dia, bukan karena ada hal lain gitu. Iya. Dan buat saya ketika pembina pacaran dengan yang dibina, lalu bagaimana dia membina yang lain yang tidak pacaran dengan dia kan gitu. Wow, iya. Iya. Itu menjadi masalah tersendiri dalam pelayanan orang muda. Gitu, brother. Jadi 14 tahun nih udah lewat. 16 tahun Pendeta Marojahan melayani di youth dari 2008 ya. Mengkhususkan diri. Mengkhususkan diri melayani youth. Apa yang menurut Pendeta Marojahan paling susah gitu? Apa pergumulan yang menurut Pendeta Marojahan paling berat saat ini dihadapi oleh generasi muda? Nah, kita mulai dari situ. Oke. Ini pertanyaan yang terus-menerus saya sendiri gumuli, friend. Wis, iya keren. Kenapa? Karena sebenarnya tiap zaman ada pergumulan masing-masing. Tiap zaman. Tapi yang pasti gini loh. Yang pasti masa muda itu secara sengaja saya pikir Tuhan membuat itu bahwa kekhususan remaja itu mirip-mirip. Contoh, dia bergumul secara hormonal. Iya, Bergumul secara psikologis mamanya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama, pergumulan saya ketika saya muda bertentangan dengan orang tua,
Sampai sekarang pun remaja bertanya dengan orang tua, Iya, benar. gitu. Bentuknya aja beda, benar. Belum lagi dikatakan berdiskusi mengenai hal seksual, ya kan? Kalau dulu saya bertanya mengenai hal seksual itu tabu banget. Ah. Tabu banget. Maka angkatan saya dahulu bertanyanya kepada pihak lain dan salah jadinya. Kenapa? Iya. Kenapa? Ya ditanya kepada tempat yang nggak tepat. Sekarang pun karena belum berhasil dikatakan pembinaan orang muda itu atau pembinaan orang-orang muda yang dahulu bersama dengan saya umpamanya belum berhasil dibina bahwa seks itu bukan sesuatu yang buta, bukan tabu, bukan buta juga, harus tahu harusnya. Nah di situ kemudian pergumulan orang muda zaman saya dan pergumulan zaman orang muda zaman sekarang mirip-mirip. Nanya orang tua sama juga, Jawabannya sama. jama. Kayak tahu sendiri gitu, sama seperti papa dahulu tahu sendiri, kamu juga perlu tahu sendiri. Iya. Nah, buat saya di sini sebenarnya kenapa orang muda perlu dibina oleh orang yang lebih dewasa yang saya katakan tadi sudah 2 kali mengalami kemudahan dirinya dan kemudahan anak-anaknya gitu. Kalau dua kemudahan ini sudah bisa ditangani oleh dia, buat saya orang ini layak menjadi pembina orang muda. Jadi namanya ini adalah pengurus pemuda. Iya. Kemudian ada di atasnya ada pembina, ada pembina yang lebih senior yang mengarahkan orang-orang ini gitu. Oh benar. Jadi at least minimal ada 2 orang ya, satu yang udah pernah melewati, satu yang secara khusus punya beban untuk melayani. Yes. Gitu. Iya. Nah ini penting banget nih kata-kata beban ini. Satu kali istri saya ngomong gini kepada saya, Papa, kau tahu tidak, lulusan mana yang tiba-tiba ketika selesai lulus langsung jadi manajer? Bagus. Itu jarang banget. Dibilang seminari. Lulusan seminari, lulus langsung jadi manajer. Oh. Nggak jadi staff, jadi manajer. Dia menangani khusus pemuda. Itu manajer itu. Level manajer sudah. Astaga. Pemuda, level manajer pemuda. Sekolah minggu, langsung di atas. Nggak ada jenjang yang dia harus capai untuk menjadi pembina. Langsung pembina. Buat saya kaget juga. Istriku orang awam. Iya. Orang awam. Dan dia rupanya dia melihat itu yang terjadi pada gereja. Tiba-tiba lulusan seminari langsung mengambil posisi begitu istimewa di gereja. Padahal siapa dia sebenarnya? Dia baru lulus sama seperti orang dari S1 lain. Baru lulus. Tapi kalau S1 lain masuk ke satu perusahaan dia perlu permulaan dan kemudian ada jenjang. Kalau dari seminari langsung diserang satu bidang. Iya. Enggak ini. Enggak Apple. Yang saya mau katakan di sini adalah harusnya disinilah sebenarnya tantangan seminari dalam membina orang-orang yang di tangannya sekaligus tantangan bagi orang yang dibina itu. Ketika dia masuk, Dia udah punya dipercaya sesuatu yang begitu besar, maafkan, bukan kesombongan yang harusnya muncul. Justru kerendahan hati berkata saya bukan siapa-siapa yang membuat dia lebih menuntut diri lagi. Maafkanlah beberapa orang yang berkata, saya ini hamba Tuhan. Iya. Lalu kenapa? Baru lulus dari seminari, masuk ke satu tempat, memang yang tempatnya sudah langsung ada, posisinya sudah ada. Lalu dia kalau mendapatkan satu, katakanlah kritikan yang tajam, lalu dia berkata, saya ini hamba Tuhan. Saya cuma berkata, emang kenapa kalau hamba Tuhan? Tapi maafkan, itu mungkin terjadi karena dari seminari belum siapa-siapa langsung dimasukkan ke satu tempat yang begitu luar biasa, Dengan pembina, tanggung jawab begitu besar. Iya. Bukan lagi kerendahan hati berkata, aku ini bukan siapa-siapa, mana bisa. Bukan itu yang muncul, tapi Aku siapa? aku siapa gitu. Karena memang jadi siapa kan? Bagi teman-temanku yang lain mungkin ini satu hal yang bisa menusuk hati beberapa orang. Tapi izinkan saya mengatakan itu, friend. Izinkan saya mengatakan itu. Kalau kita mau bertarung sungguh-sungguh, saya pikir kita harus menyadari hal itu. Iya, karena itu jadi satu concern juga ya buat kita atau teman-teman juga yang saat ini melayani dan dilayani gitu. Balik lagi harus ya introspeksi diri lagi gitu, introspeksi ulang. Saat ini kita kan masing-masing punya tanda kutip panggilan. Dan inilah yang kita mau bahas hari ini gitu, Bang Oja. Tentang yang namanya panggilan. Tadi Bang Oja udah sempat cerita tentang panggilan pertama
melayani teman-teman youth di 2008 itu, dan sampai hari ini bahkan lahir tadi Three Jeffs Ministry Ya. itu lahir baru-baru ini atau udah cukup lama? Sebenarnya idenya sejak tahun 2008. Ide Triad Ministry. Tapi kemudian dilembagakan tahun 2018. Dilembagakan secara hukum. Begitu. Berarti udah 6 tahun ya. Kalau di hukum pelayanannya udah 16 tahun gitu. Wow, keren. Dan BTW, teman-teman akan ada acaranya, betul nggak? Betul, Ada seminarnya. betul. Nah, itu mungkin boleh diceritain sedikit nih tentang acara itu. Karena topiknya kalau aku nggak salah ingat, itu juga tentang panggilan, bener nggak? Ya, Ah, ya iya. ada. Jadi teman-temanku semua, tanggal 16 November kita mau buat event di kota Jakarta. Keren. Tanggal 16 kita meminjam satu gedung namanya UBM. Itu tempatnya bagus banget. Saya barusan dari sana dan bagus banget tempatnya. Dan saya sangat berharap Tuhan mengirim kira-kira 1000-an orang muda untuk datang bersama-sama berjuang. Kita akan bicarakan cinta. Bicara cinta, bicara mengenai goal setting, bicara mengenai minat dan karir. Secara sengaja saya mengundang seorang mega influencer. Wih, saya bukan. Bukan. Untungnya dia nggak menyebut red card. Oh, gitu. Kalau dia menyebut red card, kita nggak bisa undang. Terlalu mahal. Iya, benar. Saya mengundang Jehian Panangian Sijabat dari Mantapu Corp. Kemudian saya mengundang juga Jerome Paulin Sijabat, seorang yang Influencer, dibuat Tuhan saat ini. YouTuber, yes. Kemudian saya juga mengundang diri saya. Jadi teman-temanku, saya dan istri akan bicara mengenai cinta. Teman-teman perlu tahu, saya pacaran selama 9 tahun dengan segala pergumulan. 6 tahun ditolak mertua, bro. Oh my God. Ditolak. Beneran kaget nih. Kenapa? Ditolak mertua. Kenapa? Alasannya 3. 1. Batak. Oke. Kasar katanya. Kedua, hitam. Oke. Dan mama saya bilang gini, kenapa kamu ditolak, nak? Kenapa kamu ditolak? Kurang apa kau gitu kan? Aku bilang kurang putih, mah. Boleh. Bagus. Kurang putih. Yang ketiga, calon pendeta. Oh, I see, benar. Kau, Julius, bisa bayangin nggak? Mertuaku itu ketua majelis. 3 yang ditolaknya dari diriku adalah dari Tuhan. Aku Batak, pemberian Tuhan pasti. Betul. Kalau nggak kan gue mau jadi orang Barat dong. Iya, nggak mungkin, Iya kan? nggak mungkin pilih. Nggak mungkin pilih. Lahir Batak. Gitu. Hitam, pemberian Tuhan. Lahir juga. Iya. Kalau nggak kan gue mau kayak bule dong kan. Iya. Tapi nggak bisa. enggak. Yang ketiga, menjadi hamba Tuhan, bro. Wah, dari Tuhan banget itu yang ketiga tuh. Jadi mertua saya bilang karena 3 hal ini. Yang ketiga tentunya karena pendeta makan apa gitu. Benar. Tapi saya bersyukur. Jadi teman-temanku, kalau kau datang, kita kalau bersama-sama mengenai cinta. Dan saya harap saya bisa memberikan sumbangsi sedikit dengan lagu-lagu galau yang masa kini ada. Kau bisa tahu lagunya? Alusia. Bukan. Tadi kita nyanyiin. soalnya. Lagu baru saja 1 bulan gitu namanya kan? Atau sial. Mahal ini. Mahal ini. Iya. Aku sedih banget dengan itu semua kan? Atau mereka bilang itu berlebihan. Ketika aku lihat liriknya, saya harus berkata, oh, sebegitu Galau. galaunya kau orang muda, sehingga lagu ini sekarang menjadi lagu yang sangat populer. Yes. Begitu Benar dikenal. banget lagi. Saya sendiri jadi hafal lagu itu karena semua orang jadi tahu lagu itu. Saya relevan dengan orang-orang muda gitu. Saya coba cari tahu lagunya, saya coba lihat kata-katanya memang orang muda banget, tapi ada kegelisahan. Kenapa, bro? Kenapa? Kalau itu adalah lagu-lagu yang didengar orang muda, kira-kira bagaimana hidup mereka gitu. Kalau itu merupakan pengalaman orang muda, Iya. betapa hebatnya dikatakan pengalaman yang buat saya itu akan menyulitkan masa depan. Menyulitkan masa depan. Pengalaman saat ini yang menyulitkan masa Ya. depan. Apa sebenarnya yang teman-teman muda hadapin? Maksudnya di konteks umur-umur aku gitu ya. Kita 26 Gen Z dan millennials. Kita ngomongin 2 generasi yang paling sangat terkenal di Indonesia yang kita sering bahas ya. Generasi Z dan millennials gitu. Apa sebenarnya sih yang mereka hadapi gitu? Yang kayak katanya tanda kutip kok berat banget gitu. Saya nggak menyaksikannya pada itu pendapat di medsos, pendapat di berita, Iya. pendapat orang-orang di podcast gitu. Saya nggak terlalu menyaksikannya dalam kehidupan 3 orang muda di rumahku masalahnya. Saya nggak tahu. Kemungkinannya
yang kalau dari pengamatan kami, sependek abang melayani orang muda dan orang tua mereka, ketiadaan waktu yang dikhususkan oleh papa mama bagi orang muda dalam pergumulan orang muda gitu. Kita tahu ya pergumulannya macam-macam nih. Betul. Andaikan papa mama hadir dalam pergumulan orang muda mereka, saya pikir masa depan bisa lebih bisa kita bentuk gitu. Tapi kalau dalam pergumulan orang muda, orang tua tidak hadir di situ, lalu siapa yang mau tahu mereka? Yang mau tahu pergumulan mereka? Sementara orang tua yang paling tahu dari awal kehidupan anak-anak ini. Tapi ketika orang muda nanya kepada selebritis, orang muda nanya kepada idola mereka, orang muda nanya kepada tempat yang tidak seharusnya, rusaklah. Wow. Rusaklah. Iya. Wow. Nah saya nggak tahu, apakah orang tua masih menganggap anak-anak mereka penting? Itu pertanyaan juga tuh ya. Aku rasa sih pasti banyak gitu. Pasti banyak orang tua yang sayang sama anak-anaknya. Cuman kalau kita ngomongin tentang anak-anaknya sendiri nih, kalau misalkan mereka nggak punya papa mama yang tanda kutip perhatian gitu, mereka-mereka yang lagi nonton, kita-kita gitu, itu adalah, terus gue harus lihat ke siapa gitu. Ya, Kalau bukan ke papa mama, sedangkan kalau gue ke papa mama, mereka kayak, oh sorry kita kerja gitu, misalkan. kalau saya bilang ya kau sudah ada pada tempat yang tepat nih. Woi. Lalu gat kan? bener, Serius? boleh, keren. Serius? Iya. Yang buat saya, ketika teman-temanku mengerjakan dengan sangat serius, inilah harusnya menjadi yang tepat. Jadi ketika teman-teman kita hadir di sini, biarlah orang-orang yang bicara di sini adalah orang-orang yang memang akan menjadi source yang baik gitu. Jadi brother, kau terhormat banget ada di sini. Dan kau bicara dengan orang-orang yang kau pilih dan kau bilang dipakai oleh Tuhan, terhormat banget. Jadi makanya teman-temanku semua, saya merasa terhormat banget datang di sini. Kenapa? Kenapa? Ada seorang saja yang mendengarkan percakapan hari ini dan mengerti dengan jelas mereka ada pada saluran channel yang tepat, saya pikir. Iya. Dan mereka diubahkan melalui pertemuan ini. Aku setuju banget di bagian itu, Bang Oja. Tapi buat kalau kita ngomongin kehormatan, aku yang merasa terhormat bisa ketemu Pendeta Marojahan. Dibalikin terus. Terus nanti kita intinya sama-sama dapat kesempatan inilah. Jadi balik lagi pada pertanyaan tadi, bagaimana pergumulan Gen Z gitu. Iya. Saya nggak setuju dengan orang berkata bahwa orang-orang muda sekarang gampang lemah gitu. Lemah, kaum rebahan. Bagi beberapa orang, jangan jadi generalisasi dong. Iya. Beberapa orang. Bro, termasuk orang yang petarung saat ini. Faber di balik layar seorang petarung di sini. Anak-anakku juga menjadi petarung dalam masa muda mereka. Yang bahkan saya boleh katakan, Jehian Jerome itu jauh lebih hebat dari saya pertarungan hidupnya. Wow. Mereka generasi kalian. Jace Farrell, anakku yang paling kecil juga petarung gitu. Yang kalau saya melihat dari pertarungan dia masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga di rumah, bantuin mama, bantuin papa. Terus nggak les-lesan, anakku nggak les bro. Iya, belajar sendiri ya. Belajar sendiri, dia ambil IELTS, SAT, IELTS kemarin nilainya sangat bagus. Di sekolah dia most outstanding student. Artinya apa sih? Ketika orang berkata generasi muda itu nggak bisa diharap, aku tidak melihat itu. Jadi sekali lagi adalah, apakah ada orang tua yang menganggap anaknya penting dan memperlakukan anaknya penting? Dengan keadaan pergumulan orang muda ini, dia ada tempat dia bertanya yang bernama papa dan mama. Dan itu pastilah sangat bertanggung jawab. Idealnya seperti itu, yes. Jadi apakah pertemuan hari ini hanya untuk orang muda? Harusnya enggak. Enggak, benar. Harusnya enggak. Pembicaraan kita ini bisa diserap oleh begitu banyak orang. Maksudnya penonton kita rata-rata adalah teman-teman yang bergumul, gitu. Rata-rata teman-teman muda. Tapi nggak sedikit juga orang-orang yang punya hati melayani teman-teman yang muda dan lagi menonton video ini gitu. Makanya hari ini kita harus ngomongin sesuatu yang keren. Bercanda. Cuma kalau aku tarik ya ke tentang, kita tahu youth itu butuh tempat. Anak-anak muda Gen Z butuh sandaran, dan kita nggak bisa langsung pukul kalau mereka adalah generasi lemah. Generasi aku sih sebenarnya, aku Gen Z tua senior 98. Nah itu kan sebenarnya kita tuh butuh idol, kita butuh panutan lah tanda kutip, walaupun kita mungkin tidak mengakuinya gitu ya. Kalau misalkan kita di dalam masa muda kita kan sekarang ada banyak
perbandingan. Kita sering ngebanding-bandingin sama orang lain, itu kan akhirnya menjadi masalah. Terus akhirnya kita harus ngapain gitu? Maksudnya kayak dalam membentuk masa depan kita mencari panggilan, apa yang harus pertama dilakukan oleh generasi kita? Kita harus masuk dulu pada awalnya pada panggilan, makna panggilan sebenarnya berarti. Makna panggilan. Kita mulai dari dasar nih ya. Makna panggilan. Apa sih sebenarnya makna panggilan? Bagi beberapa orang mungkin seperti di awang-awang gitu. Iya. Bagi beberapa orang lain mungkin pendeta. Bener. Itu panggilan. Bener. Tapi Ngerti banget. kalau kita kembali kepada kitab suci, apa sih panggilan? Nah, Buat saya pertama-tama yang paling umum adalah ketika Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 umpamanya. Kita dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya apa sih? Pertama-tama, panggilan kita adalah menjadi seorang wakil Tuhan di sini, di bumi ini. Kalau kita masih ke dalam Yesaya, di mana disebutkan di situ dengan jelas, panggilan kita adalah memuliakan Tuhan. Jadi sebenarnya apa? Ketika kehidupanmu, kehidupanku mencerminkan apa yang Tuhan mau, itu panggilan. mencerminkan apa yang Tuhan mau. Ini secara global. Iya. Secara global. Kemudian yang lain temanku, kalau boleh kita katakan ada seorang penulis berkata begini. Panggilan itu adalah di mana engkau hidup menurut maunya Tuhan dengan talenta dan karunia yang ada padamu, yang kau kembangkan semampumu dalam maunya Tuhan, dalam koridornya Tuhan. Dimanapun kau ada. Ini penting banget. Dimanapun kau ada, dan kau mewujudkannya dengan maksimal, serta bertanggung jawab, di mana Tuhan dimuliakan di situ, itu panggilan. Jadi kalau itu secara masih lebih umum lagi. Secara spesifiknya adalah dalam pergumulan kita selanjutnya adalah kita menyaksikan bagaimana di dalam posisi apa di karuniaku atau keberadaan diriku berpengaruh maksimal. Sebagai contoh gini, brother. Kalau engkau jago matematika, Aku sangat jago matematika. Kenapa ketawa? Siapa tahu itu jujur gitu. itu mungkin benar. Berarti kau temannya Jerome kan gitu. Kebetulan belum jago nih matematika. Masih dalam level standar lah, mungkin turun gitu. Oke, lanjut. Kalau kita jago matematika. Ya, kalau kita jago matematika, gitu kan, di dalam posisi ada hard skill, ada soft skill, Dua gitu. skill, yes. Dua skill. Hard skill itu kau penguasaan matematikamu hebat sekali. Soft skillnya adalah kau bisa menyajikannya kepada orang-orang dengan pendekatanmu sehingga orang-orang juga akhirnya mencintai matematika, gitu. Nah, dalam posisi itu kau bisa jadi dosen. Iya. Bisa menjadi seorang guru, bisa menjadi seorang jagoan statistik umpamanya, jagoan di situ. Iya. Nah, di mana kau paling berpengaruh? Di mana karuniamu itu paling berpengaruh dan memberi sumbangsi bagi banyak orang? Demi cintamu kepada Tuhan, itulah kira-kira panggilan spesifiknya. Sebagai contoh nih, Marojahan sebagai seorang pendeta. Oke? Itu panggilan sudah. Dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Oke? Panggilan spesifikku sekarang apa? Orang muda. Iya. Artinya apa? Dalam hal apa aku paling efektif dan paling bisa mempengaruhi, memberi pengaruh, menyajikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama, orang muda. Ukurannya apa? Duit? Bukan. Orang muda nggak punya duit masalahnya. Bayangin bro, tahun 2009 saya buat event di Surabaya. Seorang teman dari Jakarta khusus menghabiskan pulsanya hanya untuk memarahi saya. Bilangnya gini, kamu kelas remaja ya? Bayangkan teman-teman, kamu kelas remaja ya? Artinya apa? Buat dia pelayan remaja bukan apa-apa. Terus dia bilang, kau anak-anakmu makan apa? Aku jawab dengan terus terang, bro, kalau uang memang targetnya betul, anakku mau makan apa? Tapi aku meyakini ketika Tuhan menempatkan panggilannya dalam hatiku, dalam diriku, dia sendiri bertanggung jawab pada panggilan itu dong. Karena aku bukan dipanggil lalu dibiarin begitu kan. Benar, itu bagus banget. Benar, bagus banget, keren. Saya dapat informasi dari 1-2 orang dan sebagai analogi sebenarnya. Ketika satu perusahaan menyuruh karyawannya pergi, pasti diperlengkapi kan tuh pergi kan. Iya, dikasih dana lah, Betul. dikasih akomodasi dan sebagainya. Aku sangat meyakini bro, Tuhan pasti lebih dari itu kan. Ketika aku punya 3 anak, aku melayani Tuhan. Aku dipercaya 3 anak, sudah pasti karunia Tuhan kan. Iya.
Masa aku tidak akan diberikan kemampuan untuk memberikan makan anakku? Aku diberi kesempatan melayani orang muda. Masakan aku tidak diperlengkapi dikatakan untuk karunia untuk boleh melayani orang muda. Aku menjadi terlalu miskin sehingga nggak bisa melakukan pelayanan itu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Targetku uang? Bukan. Targetku adalah panggilan itu diwujudkan dalam hidupku yang memang dari sekian banyak di agendaku yang mengundang aku, orang-orang muda. Dan hari itu orang muda berkata, Bang, ketika kau melayani kami dipengaruhi dengan khotbah-khotbahmu gitu. Jadi itu saya melihat bro. Dan saya selanjutnya menyaksikan bagaimana Jehian, Jerome, Jess Farrell menyatakan lagi Tuhan yang memanggil aku bagi orang muda itu, dia setia melakukannya. Bukan bisa-bisanya marojahan. Sekarang Tuhan memberikan kekuatan lebih besar kepadaku melayani orang muda. Karena apa yang kuajarkan kepada orang muda, kan kuajarkan kepada putraku. Sekarang saya berkata kepada orang-orang muda. Saya juga berkata pada teman-temanku. Iya. Kalau 2 putraku atau 3 putraku mendengarkan aku dan sekarang mereka menjadi seperti sekarang, masakan kau akan kurang dikatakan dibandingkan para putraku kalau kau bersama-sama dikatakan menjalani hidup sebagai orang muda Bersama dalam Tuhan. nilai-nilai yang pernah kita pelajari bersama-sama dalam Tuhan gitu. Di dalam Tuhan. Aku terkesima kayak pas tadi Bang Oja ngomong tuh terkesima dengan apa yang Bang Oja ngomong gitu. Begitu Tuhan mencukupkan. Apa yang kalau aku boleh rangkum, Tuhan mencukupkan gitu. Kadang Tuhan memberikan karunia dan talenta ke kita yang kadang kita pun nggak tahu kita punya karunia itu, cuman kan harus kita temuin. Dan panggilan tiap orang beda-beda ya. Panggilan tiap orang tuh punya beda-beda, beda tempat. Lu ditempatin di mana? Kadang tuh aku ngerasa Tuhan juga taruh lewat keresahan. Ada satu kegelisahan atau kayak satu gejolak di dalam hati kayak lu kalau nggak ngelakuin ini dunia kiamat lu gitu misalkan. Kayak Tuhan tuh udah taruh itu di hati gitu. Dan kadang kan kita anak-anak muda atau manusia gitu lebih sering meragukan ya. Masa sih? Kayak nggak mungkin deh. Nggak bisa lah. Gitu. Tapi kan sebenarnya Tuhan kasih satu resource, kemampuan gitu. Kalau lu nggak jalan sendiri. Kalau lu jalannya bareng Tuhan gitu. Dan aku thank you banget tuh untuk tadi. Karena itu menurut aku keren banget. Masalahnya sekarang kan generasi kita untuk menemukan karunia talenta dan panggilan itu tuh bukanlah sesuatu yang mudah gitu kan. Itu butuh perjuangan, butuh waktu. Bang Oja pun dulu kalau tadi kita dengar ceritanya, itu butuh waktu kan dari pengen mengkhususkan diri ke anak-anak muda. Sebelum itu kan juga gue nggak terpanggil ke sana gitu. Dan panggilan itu ketemunya di 2008. Nah, ada nggak satu tips nih atau nggak 2 buat teman-teman gitu ketika mereka sedang mencari panggilan saat ini, bergumul dengan panggilan mereka, gimana sih cara kita tahu itu benar-benar dari Tuhan bukan dari keegoisan gitu ya? Wah susah nih. Maaf loh. Bisa susah, bisa gampang sebenarnya. Oh. Gampang kalau secara umum kita menyadari apa itu panggilan. Sebagai contoh gini brother. Iya. Tuhan belum pernah membuang bahan mentah yang dia taruh pada diri seseorang. Tuhan belum pernah membuang bahan mentah yang dia taruh pada diri seseorang. Dan setiap orang muda, setiap kita harusnya terus harus melihat bahan mentah yang Tuhan berikan dalam diri kita. Bahan mentah. Kenapa? Karena Tuhan akan berkarya di dalam bahan mentah itu sebenarnya. Dia beri, dia tuntut. Sebagai contoh, ketika aku berikan sesuatu pada anakku, handphone, aku tuntut pertanggungjawaban dari handphone itu dong. Iya. Sekarang Tuhan berikan pada kita bahan mentah, katakanlah kemampuan leadership, kemampuan akademik. Ada 2 ini, leadership, berarti soft skill. Kemudian ada kemampuan akademik, hard skill gitu. Tuhan tuntut itu. Kalau Jerome dulu pernah dapat matematika 8, teman-temannya dapat 4. Dia bilang gini, apa? Dapat 8, teman-temanku dapat 4. Saya cuma ngomong kepada dia, nak, memangnya siapa suruh kamu harus bandingkan dirimu dengan teman-temanmu? Wah, keras banget dia. Kan enggak. Kalau kamu diberikan kemampuan matematika 10 oleh Tuhan, dan kau mencapai 8, kau masih utang 2 loh saya bilang. Masih utang 2. Artinya apa? Bahan mentahmu harus ke 10 dong, bukan 8.
Teman-temanmu kemampuan matematikanya 8, mereka mencapai 6, sudah luar biasa mirip kamu. Utang 2 sama Tuhan, saya bilang gitu. Lalu saya berkata kepada Jerome, masih ada nggak waktu yang dibuang? Masih ada nggak waktu main-main terlalu banyak? Dia berkata, masih. Saya bersama dia sepakat, masih bisa nggak lebih tinggi? Dia bilang, sepakat, bisa. Dia bilang. Sebulan kemudian dia datang dengan nilai 10. Sombong? Enggak. Gimana tuh? Dia berkata begini, Papa sekarang 10. Dan dia nggak ngomong lagi, teman-temanku dapat 4, dapat 6. Kenapa? Aku dapat 10. Sekarang dia membandingkan dirinya dengan dirinya sekarang. Dia sudah mengenali bahan mentahnya gitu. Ini sebenarnya saya katakan tadi gampang harusnya di awalnya. Secara umum gampang. Kalau engkau dan saya boleh mengenal bahan mentahmu apa. Dan kau berkembang dalam bahan mentah itu. Itu yang Tuhan minta dari kita kan pertama-tama. Iya. Spesifiknya nanti Om Ella, panggilan yang lebih susah adalah ketika kita mulai bertanya, ke arah mana Tuhan sebenarnya ini akan diarahkan? Wow. Ke dalam proyek mana? Ke Afrika pedalaman atau di kota Jakarta yang seperti ini? Jangan lupa ke Afrika melayani Tuhan, di Jakarta melayani Tuhan. Sama-sama. Menjadi banker juga panggilan Tuhan. Gitu. Jadi kalau berada di sini sekarang sebagai seorang jagoan podcast umpamanya begitu, kan kau merasakan itu ada panggilan Tuhan di situ dan kau eagerly desire melakukannya, itu panggilan. Iya, setuju banget. Ada kebanggaan di situ yang kau menilainya bukan berdasarkan jumlah uang, bukan keterkenalan, tapi kau harus merasakan sesuatu di mana kau rindu sekali Tuhan dimuliakan dengan karunia berbicara itu. Karunia berbicara, karunia public speaking yang seperti itu. Nggak banyak orang bisa bicara depan mic dan depan kamera dengan sangat bagus, bro. Anak-anakku bilang, Papa kau depan kamera sama di luar kamera beda katanya. Papa aneh kalau dalam kamera. Dan saya harap hari ini saya tidak. Kalau menurut aku sih tadi kan kita udah spoiler ya teman-teman. Kita makan kan, kita nyanyi. Kok menurut aku sama ya? Maksudnya kita ketawanya, kecuali bedanya pas di kamera aku terkesima, oh my god, keren banget gitu ya. Diomongin dari bahan mentah lah, sampai panggilan, soft skill, hard skill, keren banget. Itu, jadi adik-adik Abang Mujahian sama Jerome itu bilang, Papa depan kamera sama belakang kamera beda banget, dibilang gitu. Papa kalau dalam kamera tuh kayak aneh gitu. Kalau dia lagi nonton ini, bertobat. Anak-anakku gitu kata si pendeta Marojat. Bertobat ya. Orang sama kok. Di depan tadi masuk nyanyi-nyanyi, main gitar. Tuh ada gitar di situ. Makan-makan, hahihi. Sama di sini juga ketawa-tawa. Aduh lucu deh. Jadi brother sekali lagi penting banget nih. Mengenali bahan mentah yang ada pada kita. Bahan mentah. Di mana kita memuliakan Tuhan sebagai panggilan. Panggilan pertama-tama adalah engkau dan saya dalam bahan mentah ini berkembang maksimal. Itu panggilan. Yang selanjutnya adalah apa? Kalau mau tahu dikatakan ke arah mana panggilan yang lebih spesifik. Ini tidak mudah memang. Perlu, kalau dalam istilah teman-temanku dari Quaker namanya panitia penjernihan. Wih. Panitia penjernihan apa? Pamanya gini. Ketika ada seorang mau jadi dari seorang pengajar yang begitu baik ya, mengajar begitu baik, senang dengan para mahasiswa, kemudian dia mau dipercaya menjadi rektor, keren nggak? Keren. Harus terima nggak? Belum tentu. Tidak harus. Dia harus nanya, kenapa mau jadi rektor? Dan seorang kawan berkata begini, saya pengen jadi rektor supaya masuk koran dan tulisan di bawahnya adalah rektor gitu. Di bawah namanya rektor gitu. Lalu panitia penjernihannya ngomong gini, bisa nggak cara lain sehingga tetap dirimu tetap tertulis di koran? Dan sama juga kesan yang muncul. Bukan rektor memang yang muncul, tapi kau tetap muncul di koran. Karena itu menjadi kerinduan hatimu gitu. Terus dia bilang gini, apa yang menjadi bebanmu yang tidak akan dapat kau lakukan ketika kau jadi rektor? Dia bilang, saya nggak suka politik. Saya nggak suka dikatakan di belakang meja. Kemudian saya nggak terlalu suka dikatakan harus ke sana kemari cari dana. Rektor kan cari dana kalau seminari kan, gitu. Ya udah, akhirnya dikatakan begitu. Kalau itu adalah kerinduan hatimu, boleh nggak? Jangan terima. Karena ternyata ketika jadi rektor, yang ada padanya tidak akan menjadi keluar dengan maksimal sebagai seorang pengajar lagi, memberi pengaruh lagi kepada orang-orang muda yang dia layani gitu. Jadi
di sini penting banget bro. Demi apa kita memasuk ke satu jabatan? Demi apa kita masuk satu profesi? Demi nama? Atau Demi uang? Atau kita mau memberi pengaruh besar di situ? Uang mungkin akan datang, tapi bukan target pertama. Iya, oh keren ya, benar. Jabatan mungkin akan datang, tapi bukan target utama gitu. Bukan prioritas. Jadi ketika kita melihat diri kita, dan kemudian kita melihat posisi yang ditawar kepada kita, dalam pergumulan itulah kita butuh teman-teman untuk mempertajam. Sekali lagi adalah bahan mentah yang ada pada kita, Tuhan tidak pernah buang. Tuhan merindukan kita mengembangkannya. Dan kita sendiri kalau berkembang dikatakan dengan bahan mentah itu, kita sudah masuk ke dalam panggilan yang Tuhan mau. Yaitu bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Iya. Selanjutnya adalah memilih tempat yang paling mungkin kita berpengaruh di sana, di mana kita menyajikan kemuliaan Tuhan, mendemonstrasikan kemuliaan Tuhan lebih kelihatan karena kita ada di situ gitu. Wow, karena tuh karena setiap kita tuh punya satu bahan mentah dan aku bisa highlight ke satu kata gitu. Pertanggungjawaban lu di hadapan Tuhan kan. Lu mempertanggungjawabkan itu. Terus tadi aku nangkep sesuatu yang keren banget. Jangan lakuin itu buat hati lu. Lakuin itu for higher purpose. Ada tujuan yang lebih mulia, ada tujuan yang lebih tinggi. Dan itu harusnya menjadi target kita, betul ya. Dan itu panggilan untuk kita setiap teman-teman muda gitu. Kita masih muda lah. Kita banyak banget opportunity teman-teman. Kita punya banyak banget. Dan zaman sekarang mungkin tanda kutip lebih mudah dibandingkan zaman dulu gitu. Dengan perkembangan sosial media dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang harus kita bisa maksimalin di dalam mencari apa sih sebenarnya tujuan hidup kita gitu. Apa sih sebenarnya life goal kita. Nah itu mungkin aku pengen nutup dengan satu pertanyaan nih. Tahu-tahu udah tutup aja. Cepet ya pembicaraan kita, nggak berasa. Satu pertanyaan terakhir sebenarnya dari seorang pendeta Marojahan. Untuk teman-teman muda, nggak usah muda doang deh. Teman-teman yang mungkin saat ini juga udah berusia, tapi juga mencari panggilan gitu kan. Panggilan nggak terbatas di dalam usia muda. Ada nggak satu pesan terakhir untuk kita yang lagi bergumul mencari panggilan? Terima kasih untuk pertanyaan itu, Iya, brother. tahu-tahu jawabannya udah habis karena semua jawaban keren udah diomongin tadi. Karena sepanjang podcast jawabannya keren semua. Beneran nih, genuine gak bohong, bukan mulut manis. Satu yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap kita dalam posisi setiap kita ya. Saya sedikit mengkhawatirkan ini sebenarnya. Kita begitu pusing dengan memahami panggilan saya atau bukan, sampai kita lupa bahwa ada panggilan yang secara general. Sebagai contoh teman-temanku semua, Iya. kalau engkau adalah seorang buruh, bisa nggak itu adalah panggilan Tuhan di situ? Jadi jangan pahami panggilan itu di awang-awang, tapi boleh nggak kita katakan dimanapun kau berada sekarang, ketika kau menyadari adalah panggilan Tuhan di situ, be the best. Lakukan yang terbaik di situ. Sebab kalau Yusuf ketika sangat muda, dia mendapatkan mimpi dari Tuhan, dia nggak tahu mimpi apa itu. Dia teriak kepada abang-abangnya protes. Dia teriak kepada orang tuanya marah gitu. Padahal sebenarnya jauh sebelumnya dia sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi orang besar. Menjadi orang besar. Cuma dia nggak sadar. Ketika dia nggak sadar, dia tanya orang yang lebih tua, nggak mau jawab. Marahin, tanya papa mama. Malah papa bilang, masa aku dan papa mamamu akan sujud kepada kamu? Iya benar. Bukan cari tahu maunya Tuhan apa dari mimpi itu, justru dimarahin gitu. Akhirnya yang terjadi adalah dia dibuang. Iya. Ketika dia dibuang, di sini hebatnya sebenarnya. Dimanapun seorang Kristen itu berada, harusnya dia melakukan bagiannya saja. Wow, keren banget. Iya. Yusuf, ketika menjadi budak, dia lakukan saja sebagai budak. Dia lakukan apa yang terbaik dalam koridornya Tuhan gitu. Iya. Contoh, ketika dia digodai istri Potifar, dia budak kan? Dia berkata, no, kenapa no? Loh, itu bukan tugasku. Dan itu melawan Tuhan.
Yang tugasku kulakukan sebaik-baiknya dan dia menjadi pimpinan budak. Akhirnya yang terjadi adalah dipaksa untuk mau diperkosa oleh istri Potifar. Dia lari. Kemudian masuk penjara. Di penjara, lihat teman-temanku. Dia mencari maunya Tuhan apa spesifik di situ? Nggak ada, nggak ketemu jawab maunya panggilan Tuhan apa. Yang dia tahu adalah aku hidup menurut maunya Tuhan. Kulakukan apa yang terbaik bagi bahan mentah yang ada padaku. Kulakukan apa yang harus kulakukan sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak Tuhan. Iya. Apa yang terjadi? Dia menjadi tahanan paling bagus dan dihormati pimpinan tahanan, pimpinan penjara, dan kemudian dihormati oleh banyak orang. Ada tanya mimpi, dia jawab mimpi itu. Dia pikir tadinya adalah akan lepas segera nih dari penjara. Ternyata enggak. Kepada Tuhan yang memberikan dia mampu menerjemahkan mimpi, dia serahkan dirinya. Dia lakukan lagi sebaik-baiknya. Sampai yang terjadi adalah Tuhan berikan mimpi kepada Firaun dan orang itu yang melupakannya tidak harus ingat Yusuf. Artinya apa? Tuhan tidak pernah lupa kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya dikatakan melakukan bagiannya. Jadi teman-temanku semua, ketika engkau dan saya melakukan bagian kita, lakukan saja. Lebihnya Tuhan yang punya cara. Tuhan punya cara. Dan sekarang kalau abang mau ada di sini teman-temanku, bisa bicara sama orang muda ganteng ini dengan rambut di atas rata-rata manusia. Ya, Apa artinya? bisa. Apa artinya? Artinya Tuhan yang Siapa Marojahan teman-temanku? Orang Batak, hitam, pendeta kemampuan akademik juga biasa-biasa saja, khotbah juga biasa-biasa saja, tapi hari ini bisa ketemu anak muda ini. Dan kau bisa mendengarkan aku sekarang di sini. Siapa saya kau dengarkan saya? Tapi kulakukan bagianku, dalam kelemahanku. Hari ini timbullah seorang bernama Jehian, timbullah seorang bernama Jerome. Karena pendeta? Bukan. Tapi karena Tuhan yang telah memberkati usaha yang pernah kita lakukan. ih, Lebihnya, Tuhan punya cara. keren banget. Keren banget. Lebihnya Tuhan punya cara. Lakukan bagian kita yang terbaik karena itulah yang Tuhan percayakan. Karena itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Ya. Bener ya. Terima kasih banyak Pendeta Marojahan, itu keren banget. Dan aku rasa saat ini teman-teman yang lagi bergumul, ya lakukan yang terbaik. Do your best. Di dalam apapun saat ini situasi dan status hidupmu, lakukan yang terbaik. Dan teman-teman kita minta tolong, dukungannya buat selalu dukung pelayanan Pendeta Marojahan. Ya. Saat ini beliau melayani di dalam sosial media mungkin, Ya. atau di gereja. Teman-teman boleh datang, kepoin, boleh tanya-tanya juga mungkin ya. Boleh tanya-tanya juga. Dan nanti Pendeta Marojahan akan hadir di Jakarta di acara nanti, poster aku tempel. Tadi di awal udah. Nanti teman-teman bisa datang. Ya. Harus datang. Bukan bisa datang, harus, wajib gitu. Kalau ada masalah mengenai pendanaan, boleh info kepada panitia. Sebab bukan dana yang paling penting, tapi kehadiranmu adalah kerinduan kami bersama-sama bertarung. Gila, keren banget. Gila, gua gak bisa berkata-kata lagi. Kita tos dulu dong. Gila. Gak pernah nih satu acara dibayangin pungut biaya sih, tapi bukan berarti gak ada sponsor, bener gak? Gila, harus banget buat bayar UBM. Canda. Ya udah, kalau gitu teman-teman jangan lupa buat dukung selalu Pendeta Marojahan. Kita sangat seneng kalau Pendeta Marojahan dari tadi bilang dia terhormat datang ke sini. Salah, kebalik gitu. Kita yang terhormat kedatangan Pendeta Marojahan. Thank you banget, dan kita dukung selalu pelayanan Pendeta Marojahan. Teman-teman kita juga minta tolong dukungannya buat follow sosial media kita. Ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin episode ini di Noise dan Spotify. Dan teman-teman kita minta tolong dukungannya untuk download aplikasi HelloGod. Ada di App Store dan Play Store. Di situ kita bisa bergumul bersama. Kita bisa saling mendoakan. Teman-teman juga bisa approach secara pribadi. Di situ kita bisa struggle together gitu teman-teman. Oke lah kalau gitu, thank you for today. Thank you untuk Feby. Pendeta Marojahan, terima kasih banyak untuk hari ini. Thank you, bro. Episode kita menjadi berkat. Amin. Thank you untuk Feby di sebelah sana. Dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God. Mantap. Woi. Yo.